Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Perbedaan Gereja Katolik dan Protestan. Gereja Katolik adalah bentuk kekristenan pertama dan tertua yang didirikan oleh Yesus melalui Rasul Petrus. Umat Katolik bersekutu penuh dengan Paus yang adalah pemimpin gereja dan penerus Rasul Petrus. Rasul Petrus merupakan Paus pertama, oleh seperti yang dikatakan Yesus pada Injil Matius, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Kata Protestan berasal dari bahasa Latin, yaitu protestatio, yang berarti deklarasi atau protes. Ini mengacu pada sekelompok orang Kristen yang memisahkan diri dari gereja Katolik, yang melakukan reformasi dan membentuk iman Kristen mereka sendiri. Mereka ini berasal dari Jerman pada abad ke-16 yang dipimpin oleh Martin Luther. Pergerakan mereka dimulai ketika Martin Luther menulis 95 tesis untuk melawan gereja Katolik, menolak otoritas kepausan, dan bagian dari doktrin gereja Katolik. Berikut ini perbedaan gereja Katolik dan Protestan. Yang pertama, orang Protestan percaya bahwa Alkitab adalah sola scriptura. Mereka percaya dan mempraktikkan hanya apa yang tertulis di dalam Alkitab. Karena mereka percaya hanya melalui Alkitab, mereka memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Sedangkan gereja Katolik tidak hanya percaya atau mempraktikkan hanya apa yang ada di dalam Alkitab, melainkan juga umat Katolik memiliki tradisi suci yang diwariskan dari para rasul Yesus kepada generasi sekarang, dan juga magisterium atau wewenang mengajar gereja. Yang kedua, orang Protestan menyangkal otoritas kepausan dan tidak percaya pada hierarki iman. Karena mereka tak mengakui paus, maka mereka dengan mudah terpecah-pecah menjadi berbagai aliran yang kecil yang disebut denominasi. Gereja Katolik melihat Paus sebagai penerus Santo Petrus dan pemimpin gereja Katolik di dunia. Paus pertama adalah Santo Petrus, pemimpin dari ke-12 murid Yesus. Yang ketiga, gereja Protestan hanya mempraktikkan 2 sakramen, yakni sakramen baptis dan ekaristi. Sakramen ekaristi dalam ajaran Protestan juga tidak dilakukan setiap hari Minggu, namun hanya pada perayaan hari-hari besar saja. Sedangkan gereja Katolik mempraktikkan 7 sakramen, yaitu sakramen baptis, sakramen krisma, ekaristi, imamat, pernikahan, pengakuan dosa, dan pengurapan orang sakit. Yang keempat, gereja Protestan tidak percaya pada transubstansiasi roti dan anggur ke dalam tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka mempraktikkan ekaristi sebagai tindakan simbolis. Mereka juga mempraktikkan komuni terbuka, di mana setiap orang bebas untuk menerima komuni ketika dibagikan. Umat Katolik percaya bahwa selama konsekrasi, roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Umat Katolik juga mempraktikkan komuni, di mana hanya umat Katolik yang sudah siap dan penuh rahmat yang dapat menerima komuni kudus. Yang kelima, gereja Protestan percaya bahwa perawan Maria hanyalah wanita biasa dan memujanya tidak alkitabiah. Orang Protestan percaya berdoa kepada Bunda Maria tidak alkitabiah. Setiap manusia harus berdoa langsung kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa Maria membutuhkan keselamatan
sama seperti orang lain. Sedangkan di dalam gereja Katolik, menghormati dan memuliakan perawan Maria dan memujanya sebagai Ratu Surga. Umat Katolik berdoa kepada Bunda Maria untuk menjadi perantara bagi mereka, yang berarti bahwa mereka berdoa kepada Tuhan melalui Bunda Maria. Yang keenam, Gereja Katolik berdoa kepada orang-orang suci. Para orang-orang suci adalah orang yang telah meninggal dan yang menjalani kehidupan suci selama di dunia dan diyakini telah berada di surga. Para orang suci ini dikanonisasi setelah kematian mereka, ketika mereka memenuhi kriteria yang mencakup melakukan mujizat yang secara ilmiah tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Nama-nama orang suci ini biasanya digunakan sebagai nama gereja, misalnya Gereja Santa Maria, Gereja Santo Petrus, dan lain sebagainya. Nama-nama para orang suci ini juga digunakan sebagai nama baptis, dengan harapan ketika orang yang telah menggunakan nama para orang suci tersebut dapat meneladani para orang suci yang namanya dipakai tersebut. Sedangkan orang Protestan percaya bahwa berdoa kepada orang suci tidak alkitabiah, karena menurut mereka doa seharusnya hanya antara Tuhan dan manusia. Dalam agama Protestan, pemujaan pada para santo atau santa sangat dilarang keras. Bahkan orang Protestan umumnya menggunakan nama-nama nabi, bukannya nama-nama santo atau santa sebagai nama baptis mereka. Yang ketujuh, pastor dalam gereja Katolik tidak diperbolehkan untuk menikah. Hal ini dipandang sebagai simbol suksesi Kristus yang tidak terbagi. Di sisi lain, pendeta Protestan diperbolehkan untuk menikah. Gereja Katolik tetap menjaga suksesi apostolik, yaitu tetap menjaga tata tertib dan berkat imamat dari para rasul sampai generasi yang sekarang ini. Yang kedelapan, orang Katolik membuat tanda salib, sedangkan orang Protestan tidak. Cara termudah untuk membedakan mana orang Katolik dan mana orang Protestan adalah dengan memperhatikan saat mereka hendak berdoa. Biasanya, sebelum dan sesudah berdoa, orang Katolik membuat tanda salib, sedangkan hal itu tidak ditemukan pada orang Protestan. Yang kesembilan, perbedaan kitab suci. Sebelum adanya perpecahan gereja, hanya ada satu Alkitab, yaitu Alkitab yang sampai sekarang masih dimiliki dan digunakan oleh gereja Katolik. Setelah adanya perpecahan gereja pada abad ke-16, Protestan di bawah pimpinan Martin Luther menolak dan menghilangkan beberapa kitab yang kemudian dikumpulkan oleh gereja Katolik dan dinamakan Deuterokanonika. Jadi, bukan gereja Katolik yang menambahkan isi Alkitab, melainkan Protestan yang menghilangkan dan menolak sebagian kitab dalam Perjanjian Lama, karena Katolik lebih dulu ada dari gereja Protestan. Yang ke-10, penafsiran kitab suci. Dalam gereja Katolik, sebenarnya tidak ada larangan bagi mereka yang ingin mengenal dan menafsirkan kitab suci. Hanya saja bahwa menurut gereja Katolik yang pada akhirnya mempunyai wewenang untuk menafsirkan kitab suci secara resmi dan tidak dapat sesat adalah kuasa mengajar atau yang disebut magisterium. Sedangkan menurut ajaran Protestan, semua orang punya hak yang sama dalam menafsirkan kitab suci dan tidak hanya dimonopoli oleh pemuka-pemuka agama saja. Sekilas, kelihatannya Protestan lebih bebas, namun ternyata ada dampak signifikannya, yaitu muncul banyak penafsiran, sehingga tidak lagi terarah dan kerap melenceng dari kitab suci. Sementara umat Katolik di seluruh dunia terlihat lebih bersatu karena memiliki satu pendapat yang sama tentang kitab suci yang ditopang oleh magisterium dan tradisi suci gereja. Demikian topik kali ini. Semoga menambah pengetahuan iman kita. Amin.